Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja di depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini. Jangan ragu tanya, maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya. Gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Perlu ibu tahu, ada najis yang sifatnya membatalkan wudu, ada najis yang tidak membatalkan wudu. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja di depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini. Jangan ragu tanya, maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya. Gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Najis yang membatalkan wudu namanya najis hissi. Najis apa, Bu? Hissi. Hissi itu najis yang menajiskan. Seperti kotoran semua yang dilarang makan. Kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia ya? Karena dia bertaring. Manusia kan bertaring sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan ular karena mereka bertaring, gitu kan? Maka kotoran semua yang dilarang makan najis hissi namanya. Najis yang membatalkan, atau makna lain najis mughalladhah, najis yang berat. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja di depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini. Jangan ragu tanya, maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya. Gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat aswaja, seluruh warga Nahdien, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Khalid Basalamah, Doktor, Ustadz dulu di depannya. Ustadz Doktor Khalid Basalamah. LCMA lagi di belakangnya itu. Menyampaikan suatu hukum yang tidak pernah disampaikan oleh ulama salaf. Tak ada satu ulama salaf pun yang menyampaikan seperti itu. Jangankan Rasulullah, para sahabat, ulama salaf siapa yang menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini? Berarti kalau Pak Khalid ini menyampaikan suatu hukum yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan Rasulullah terhadap para sahabat, dan para sahabat pun tidak pernah mengajarkan terhadap para tabi'in. Tabi'in tidak pernah mengajarkan terhadap tabi'in. Lalu hukum siapa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini, Pak Doktor ini? Kalau seperti ini gembongnya bid'ah. Karena menyalahi terhadap ijma ulama. Allah tidak mengajarkan ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tidak mengajarkan ke sahabat, sahabat tidak mengajarkan ke tabi'in, tabi'in tidak mengajarkan ke murid-muridnya. Loh, Pak Doktor itu mengajarkan ke jamaahnya dari siapa ya? Sudah begitu jamaahnya manggut-manggut lagi. Ini namanya gembong bid'ah. Ini namanya nenek moyangnya bid'ah kalau seperti ini. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid ini. Apa? Najis ada dua, yaitu najis hissi dan najis maknawi. Najis hissi ini katanya disebut najis mughalladhah, dan najis mughalladhah ini katanya membatalkan wudu. Di mana ada najis membatalkan wudu? Lihat Pak Khalid, kotoranmu sendiri kamu injak, kamu usapkan ke muka kamu, kamu punya wudu, tidak batal wudu kamu. Lihat ya Pak Doktor, wudu kamu tidak batal, tapi wajib dibasuh, wajib disucikan karena itu najis. Tidak ada batalnya wudu karena menginjak atau terkena kotoran binatang yang tidak bisa dimakan. Sudah begitu dalilnya, manusia kan bertaring, manusia kan tidak bisa dimakan karena manusia itu bertaring, maka manusia tidak bisa dimakan. Payah kalau pakai kriteria seperti ini. Kalau pakai kaidah seperti ini Anda Pak Khalid, Pak Doktor, manusia tidak bisa dimakan karena bertaring. Masa itu dalilnya bertaring manusia? Ya Allah, Pak Khalid. Bahkan kalau taring ini Anda jadikan ukuran, buaya itu bertaring Pak Khalid.
tapi bisa dimakan oleh kamu kan? Kamu kan bilang bahwa buaya itu bisa dimakan. Itu bertaring. Pertama. Yang kedua, hina. Hina itu ya. Hewan hina itu yang mirip serigala itu bertaring. Tetapi itu halal dimakan. Silakan cek sampean. Hina itu. Teman-teman, inilah lucunya. Mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Lah ini diajarkan oleh siapa? Ini adalah mazhabnya Khalidiyah. Mazhabnya Pak Dr. Khalid Basalamah yang disampaikan terhadap jamaahnya manggut-manggut. Tak ada ulama yang mengatakan seperti ini. Silakan cek di mazhab yang 4. Cek, adakah ulama yang menyatakan bahwa menginjak kotoran manusia, menginjak kotoran binatang yang binatang itu tidak bisa dimakan dagingnya kemudian membatalkan wudhu? Ada? Tidak ada. Kalau sholat, kamu ketika sholat kemudian ada orang yang meletakkan kotoranmu Pak Khalid di bajumu, maka batal sholatnya. Bukan wudhunya yang batal. Wudhu untuk ada ceritanya wudhu batal dengan memegang perkara yang najis Pak Khalid. Baik, saya akan kasih referensi dari ulama Saudi sendiri. Anda kan mondoknya di Saudi. Anda katanya S1, S2, S3-nya di Saudi. Saya kasih referensinya ulama Saudi, ya. Biar Anda itu paham. Ngapain Anda di Saudi? Kalau pendapatnya orang-orang Saudi, Syekh Saudi Anda tolak. Atau memang Anda belum pernah mendengar pendapatnya Syekh Saudi. Anda kan S1, S2, S3 di sana. Masa iya Anda paham? S3 Anda paham ini. Ini anak TK ya. Pelajaran anak TK, batal wudhu itu ada berapa? Anak TK tahu. Standarnya, apalagi kelas doktor. Masa enggak tahu? Baik, saya kasih referensi dari ulama Saudi sendiri. Ini referensinya, ini fatwanya. Ini adalah fatwanya Al-Imam Ibnu Baz. Hukmuman wati'an najasatan biqadamihi wa huwa ala wudu'in. Hukum orang yang menginjak najis, kakinya menginjak najis dan dia mempunyai wudu. Bagaimana jawaban beliau Ibnu Baz? Lihat ini Pak Khalid. Al-jawab, idza kanatin najasatu rutbatan, apabila najisnya basah, kal bauli wal adirati ar-rutbati, sebagaimana kencing dan kotoran yang masih basah, fa'alaika, maka wajib bagimu antar sidal qadama faqat, kamu wajib membasuh kakinya saja, tidak usah wudhu lagi Pak Khalid. Wala yu'adu al-wudu'u, dan tidak usah diulangi yang namanya wudu itu, ya. Innama taghsilul qadama allati asabahan najasah, yang kamu lakukan hanyalah membasuh kakimu yang terkena najis. Amma in kanatin najasatu yabisatan, apabila najisnya itu kering, sedangkan wal qadamu yabisatan, kakimu juga kering, ya falaisa alaika syai'un, tidak apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa bagimu kalau seperti itu. Idza kanatil qadamu yabisatan wan najasu yabisatan, apabila kaki dan najisnya itu sama-sama kering, tidak ada kewajiban apa-apa. La yadurru, tidak apa-apa Pak Khalid. Demikian teman-teman, apa yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan banyak yang terbuka bahwa ternyata mereka itu sendiri mengamalkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang disampaikan ini adalah berkenaan dengan masalah hukum. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.